Banyak orang mengira bahwa penyembahan itu adalah lagu-lagu yang dinaikkan pada waktu mereka beribadah di sebuah gereja. Padahal sebenarnya esensi daripada sebuah penyembahan itu adalah bagaimana ketika kita sebagai seorang pribadi itu dapat membangun satu relasi yang intim kepada Tuhan. Ya, berarti dalam cara kita menjalani hidup sehari-hari juga merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, pemirsa, Anda sedang menyaksikan Good News Program kembali bersama kami. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda akses melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik Good News Program atau @anugerah ministries. Nah, puji Tuhan selama 14 tahun ini Good News Program sudah mengudara. Wow, Ya, luar biasa ya. luar biasa. Tentunya ini segala kemuliaan adalah milik Tuhan saja. Dan bagaimana selama 14 tahun ini ada begitu banyak ratusan episode sudah kami produksi. Dan ada banyak hal yang apabila Anda masuk kepada library kami ada di YouTube itu, Anda dapat melihat mengakses berbagai macam serial-serial atau topik-topik yang akan membangun kehidupan Anda. Oleh karena itu kami mengajak, jangan lupa lakukan dua hal. Yang pertama, Anda boleh share ulang apa yang sedang Anda tonton kepada teman-teman Anda, terutama yang berhubungan dengan worship. Dan kemudian yang kedua, support kami untuk Anda dapat subscribe channel ini, sehingga apabila ada good news baru yang ditayangkan atau episode-episode lain, Anda akan mendapatkan notifikasi dan Anda dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membantu kami untuk menyebarkan kabar baik. Amin. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik saudara ya, berjudul I Worship atau Aku Menyembah. Nah, kita akan menampilkan dua band nanti saudara yang pasti akan memberkati kehidupan Anda semuanya. Untuk itu, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Jika Anda browsing menggunakan internet dan mencari kata penyembahan, akan ditemukan 1,5 juta hasil pencarian dalam waktu 0,52 detik. Bahkan Anda bisa mencari definisi penyembahan melalui internet. Namun berapa banyak dari kita yang menjadi penyembah yang benar? Kita tidak bisa hanya pelajari teori tanpa mulai mengalaminya. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-23 dalam terjemahan New King James Version dikatakan, Tuhan mencari penyembah yang benar. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah mencari penyembahannya, melainkan Tuhan mencari penyembahnya, yaitu kita. Dalam Good News Program episode I Worship, kita akan belajar dari dua band yang sangat bertalenta, Bread and Wine dan The Seeds. Mereka telah melakukan perform secara profesional di banyak panggung. Namun mereka juga merupakan pribadi yang menyembah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penasaran dengan kisah mereka? Jangan beranjak kemana-mana. Tips lengkapnya hanya di Good News Program. Penyembahan ya tadi yang Pak Daniel juga bilang itu adalah tentang hubungan ya. Hubungan. Cuman kadang-kadang hubungan itu harus dilingkupi sama sesuatu yang kita lebih dalam lagi. Ya, Anda sedang menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dengan topik yang akan membantu Anda untuk belajar lebih dalam mengenai satu hal yang sangat esensi sebagai orang Kristen, yaitu tentang penyembahan. Topik hari ini yaitu I Worship atau Aku Menyembah. Menampilkan 3 orang yang luar biasa dan mereka adalah sebuah band yang akan memberkati Anda nantinya. 3 orang ini dari tadi guyon terus gitu ya, dan itu adalah salah satu esensi penyembahan. Menampilkan Jantan, Badai, dan Roni. Ya, jadi ini penuh dengan kejantanan hari ini. Dan tetapi walaupun ada badai kehidupan, tetapi nanti ada Roni yang akan membantu menenangkan badai. Silakan. Atau Bread and Wine ya nama grupnya. Oke. Nah, boleh diceritakan dulu nggak asal muasalnya bagaimana Bread and Wine ini bisa terbentuk? Idenya siapa? Coba Badai dulu. Ya, Bread and Wine ini sebenarnya udah lama sih aku rencanakan sebenarnya di zaman masih kuliah. Cuma memang asal muasalnya sih ketemu sama mereka ini di tempat pelayanan. Tempat pelayanan. Terus Roni juga teman lama saya waktu saya masih kuliah musik. Waktu di Krispati juga Roni bantu manajemen juga. Kemudian kalau Jantan ini ketemunya tahun 2007. Pertama kali dikenalin sama drummernya Krispati, terus nggak pernah ketemu lagi.
ketemu lagi pas di tempat pelayanan juga. Jadi saya bilang sama mereka, saya punya kerinduan untuk eh, memberikan apa ya namanya lagu-lagu saya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih lagi, bukan sekedar sebagai pelayan Tuhan di gereja, tapi berkarya untuk Tuhan gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, gimana visi misi gue kayak gini. Terus terang ini bukan band bisnis, bukan band apapun, karena saya udah ngerasain bisnis itu di 16 tahun yang lalu bersama dengan Krispati sampai dengan sekarang. Jadi saya pikir saya nggak ada pilihan lain selain memberikan apa yang udah Tuhan kasih melalui karya ini gitu. Ya. Di Bread and Wine. Tapi kalau boleh ditanya juga, maksudnya nama Krispati itu kan ngejual banget tuh, dan sangat terkenal juga kan. Band itu masih eksis kan sampai sekarang? Sampai sekarang masih eksis, Oke. tapi saya sudah tidak di sana lagi. Oh oke. Iya. Nah tapi kalau misalnya boleh, sekarang kan udah pernah ngerasain dua dunia yang berbeda tuh. Dua dunia yang Iya kan? berbeda. Isabella. Isabella adalah. Iya. Nah boleh cerita dikit nggak bedanya sebenarnya apa sih antara band-band sekuler dan banyak orang, maksudnya banyak artis-artis rohani yang bisa pengen crossover ke sana justru, tapi ini kalau kamu sesuatu yang cukup berbeda, kamu yang crossover ke sini gitu, bisa cerita nggak? Jadi kalau perbedaannya sih sebenarnya hanya audiensnya aja sih ya. Kalau saya mikir, saya setiap kali main musik dimanapun, saya selalu menganggap bahwa pekerjaan apapun saya harus total gitu, Yes. baik di sekuler ataupun di rohani. Mungkin audiensnya aja berbeda, lagu-lagunya berbeda, tapi tanpa disadari waktu saya bikin karya-karya saya di Krispati, memang gospel music itu yang jadi based on lagu-lagu saya di Oh. Krispati sebenarnya. Oke. Aliran chordnya, syncopationnya, aransemennya, flowingnya itu sebenarnya karena saya lebih dulu dari pelayanan gereja, jadi itu sebenarnya menginspirasi musiknya I see. Krispati dan lagu-lagunya gitu. Dan akhirnya ya memang benar sih kata Pak Daniel, memang jarang banget orang yang memilih untuk Crossover ke Iya, sini ke rohani, gitu kan. iya. Mungkin banyak orang juga menganggap bahwa saya dari sekuler terus ke rohani gitu. Padahal enggak, dari rohani ke sekuler. Sebenarnya enggak, saya sebenarnya tuh base-nya dari pelayanan gereja, terus Tuhan kasih kesempatan untuk jadi band sekuler, dan saya punya panggilan untuk membagikan itu sekarang I see. ke dunia Nice. rohani gitu. Mulai Nice. tahun berapa ini Bread and Wine terbentuknya? Bread and Wine 2018. Masih setahun baru lah. nih berarti baru ya. setahun. Oke. Bisa diperkenalkan satu-satu, silakan, punya kesempatan untuk masing-masing. Oke, aku Roni Sihombing, posisi bass. Saya Badai, keyboard dan gitar dan vokal. Ya, saya Jantan, drum. Ya, kamu kelihatan jantan banget tapi. Iya. Udah terbukti juga. Masing-masing udah menikah nih. Sudah. Boleh tahu nggak range usia kalian berapa? Saya 35. 35 kalau Badai, Saya 41. 41 kalau Roni, Saya 35. 35. Oke, jadi udah ya ini mungkin hampir habis masa milenialnya lah ya. Jadi orang-orang kelompok-kelompok milenial masih bisa Iya, dianggap masih seperti masih itu. lah, milenial ujung. udah zaman terakhir nih milenial. Oke, nah Oke. bicara tentang I worship atau menyembah. Nah, bisa kalian kasih nggak definisi kalian tentang menyembah Tuhan itu seperti apa sih dari segi pemain musik yang udah kawak banget gitu? Oke, kalau dari aku sih penyembahan ya tadi yang Pak Daniel juga bilang itu adalah tentang hubungan ya. Hubungan. Cuman kadang-kadang hubungan itu harus dilingkupi sama sesuatu yang kita lebih dalam lagi, deep lagi ya. Mungkin dari segi musik, dari segi lirik itu kita akan lebih bisa merasakan. Ya, pujian itu adalah bagian dari penyembahan, tetapi bukan berarti pujian itu adalah segalanya untuk penyembahan. I Gitu. see. Jadi ya kalau aku pribadi ya balik lagi adalah tentang relation, hubungan sebagai saya dengan Tuhan. Itu sih kalau dari aku. Kalau Jantan bagaimana? Karena apalagi pengalaman kamu aslinya dari kota kecil nih katanya ya. Kota yang tidak ada di peta. Apa sih kotanya? Iya, di Pati ya. Pati ya? Tahu nggak? Jawa Mbak. Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Ya kebetulan salah satu jemaat ada yang dari Pati sih, jadi tahu. Luar biasa loh ada jemaat dari Pati. Ya kan itu sering disebut bupati. Nah, itu Iya, emang dia gitu. Ya, aku sebut gitu soalnya Pati itu gimana ya? Itu kota tuh kayak memang kalau aku di sana terus itu nggak bakal ketemu teman-teman yang bisa apa ya?
di sana tuh memang julukannya aja kota pensiun gitu. Oh, Iya. oke. Jadi kalau udah mapan mungkin nanti pulang ke sana aja gitu. Oke. Kota Pensiun di sana ya. Berarti sekarang belum mapan nih. Eh, Hampir. Belum mapan. Ya kalau perjalanan sih dalam hidup jantan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya saya dulu dari dari non Kristen. Non Kristen. Kristen Ya. ya. Iya. Terus tahun 98 Tuhan panggil lewat keluarga lah. Oh ya singkat ceritanya pokoknya lewat keluarga bertobat dan itu pun saya juga masih nggak mau dulu karena udah besar kan jadi udah punya pilihan sendiri. Tapi ya caranya Tuhan gimana saya akhirnya ikut dan di situ pertama kali ke gereja lihat drum. Nah, di situ baru mulai main drum dan sampai sekarang main drum. Udah berapa tahun tuh? Udah dari tahun 98 tuh kan Mulainya. mulai ketemu drum kan, Yes. terus Oke. seriusnya tahun 2000-an lah di Yogyakarta. Luar biasa. Berarti udah Oke, good. 19 tahun. Oke, kita nanti akan take a break dulu. Nanti Ya. berikutnya kita akan bicara khusus tentang penyembahan. Ya. Silakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bread and Wine hanya di Good News Program. Kabar baik itu adalah bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Membagikan kabar baik tentang Yesus adalah salah satu bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan Good News Program bersama kami. Hari ini topik kita adalah I Worship bersama dengan Bread and Wine. Nah, kembali kepada kalian bertiga. Badai mungkin bisa menjelaskan kalau menurut kamu sendiri worship itu bagaimana sih? Seorang badai kalau menyembah Tuhan ketika dikelilingi oleh badai di sekitarmu, badai kehidupan itu, bagaimana kamu bisa terus berdiri di tengah badai? Jadi kan kamu sendiri. Di tengah dia berarti. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan nama lengkapku sih. Saya Iya. juga nggak tahu sih ayah saya bisa namain nama ini ke saya. Nama saya tuh Doa di Badai. Wah, serius? Oh my Iya, God. dan itu disambung semua. Doa di Badai baru spasinya famnya Holo, HOLLO. Saya Oke. dari Ambon NTT, Oh. tapi muka Batak ya kan. Oke. Muka Batak. Jadi banyak orang yang tertipu nih gitu. Hmm. Tapi nggak tahu kenapa ayah saya menamakan itu ya. Saya ngerasain bahwa perjalanan hidup saya itu bukan sesuatu yang gampang. Mm-mm. Jadi saya dulu hampir putus kuliah di tahun 99. Ya. Saya masih di Teknik Mesin Trisakti, tapi Tuhan buka jalan sampai akhirnya saya bisa selesaiin di 2001. Ayah saya baru meninggal tahun 99 waktu itu. Lalu saya ya dengan cara ngamen dari kafe ke kafe, boncengan sama temen apa segala macam. Pokoknya intinya bisa bayar skripsi sampai wisuda. Kemudian saya kerja di satu tempat perusahaan besar, keterima di situ. Tapi Tuhan menunjukkan saya harus resign dari kantor itu dan saya harus memilih jalan untuk jadi musisi. Jadi intinya musisi lah, Jadi all the way musisi, lah. ya. Akhirnya Akhirnya kamu ya. betul. Saya berdoa sama Tuhan, gimana caranya Tuhan saya mau jadi musisi saya. Akhirnya saya diketemukan sama salah satu sekolah musik di Jakarta. 2,5 tahun saya kuliah, ketemulah Krispati sampai akhirnya jadi band sampai sekarang. Jadi saya pikir penyembahan hidup saya adalah ketika saya bisa berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan sih. Artinya saya nggak perlu waktu yang khusus untuk menyembah Tuhan di kamar atau gimana. Dimanapun ketika Tuhan mengantar saya ke dalam dimensi penyembahan, dimensi pertemuan saya dengan Tuhan, saya bisa ngobrol, saya bisa nulis lagu terutama untuk berkarya untuk Tuhan ataupun untuk sekuler. Saya pikir itu adalah worship versi saya gitu. Jadi mungkin banyak orang yang bilang ketika kita angkat tangan, kita angkat pujian dan penyembahan, ya itulah penyembahan. Tapi buat saya nggak selalu harus begitu. Kalau saya ketika saya ngobrol sama Tuhan tentang hidup saya, tentang isi hati saya, itulah dimensi pertemuan saya dengan Tuhan. Nah kalau Wow. misalnya di luar sana ada orang-orang yang nggak bisa main alat musik, nggak seperti kalian misalnya. Saya pribadi nggak bisa main alat musik dan awal-awal waktu saya menjadi anak Tuhan, I was very struggling. Saya struggle banget gitu. Maksudnya, gua mesti ngapain nih gitu ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah maksudnya bisa ajarin nggak kita nih yang nggak bisa main alat musik ini? Silakan. Kalau saya sih lebih memilih dengan kita punya hubungan dengan orang lain ketika kita membagikan kabar baik itu ya sama orang lain, ngobrol
dengan orang lain, saya pikir itu salah satu wujud penyembahan sih, Pak. Nggak mungkin, nggak harus selalu lewat Musik. musik secara harafiah gitu. Kayak tadi saya bilang, saya selalu kalau bagiin sharing gitu ke teman-teman youth atau teman-teman gereja, saya selalu bilang kabar baik itu adalah bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Membagikan kabar baik tentang Yesus adalah salah satu bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Ya. Jadi nggak hanya tugas pendeta lagi sekarang, tapi Ya. tugas semua orang. Nah, kalian kan udah berkecimpung di dunia musik Indonesia yang sekuler gitu ya. Bedanya apa sih dengan dunia musik rohani gitu? Kalau Selain jemaatnya atau ya, maksudnya nih audiensnya. supaya pemusik-pemusik rohani juga bisa belajar bagaimana untuk improve, mereka punya keterampilan, mereka punya kemampuan, silakan. Ya terkadang sih kalau di musik gereja itu memang, ya ini kita jujur-jujuran aja ya, bahwa kalau di yang selalu sulit dihadapi di musisi gereja itu adalah kenyamanan gitu. Kenyamanan dalam arti mereka merasa bahwa ini adalah pelayanan yang serba rutinitas, yang semua dilakukan every Sunday. 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 Ya lagunya udah tahu, Mm-mm. WL-nya udah tahu, penyembahannya seperti apa, flowingnya mau dibawa kemana, rame-ramenya kapan, sepi-sepinya kapan gitu kan. Akhirnya membuat mereka mentok tuh di zona nyaman itu. Oh. Sebenarnya kalau menurutku ya, musik gereja itu harusnya bisa lebih dari musik sekuler gitu. Artinya banyak banget esensi bermusik yang berkualitas dari musisi-musisi gereja. Terbukti aku 6 tahun di Anugerah Musik Indonesia sebagai dewan kategorisasi, dan itu mendapatkan informasi banyak sekali gospel music di Grammy itu yang menjadi sesuatu yang paling ditunggu gitu. Ya. Tapi di Indonesia masih kurang. menjadi sesuatu yang biasa aja gitu. Hmm. Nah inilah akhirnya kita mendorong teman-teman musisi gereja supaya ayo bermimpi yang lebih lagi gitu. Jadi Karena jangan masuk ke betul. zona nyaman, Yes. tapi terus berkreasi, Iya, terus berkreasi terus. memajukan diri sendiri ya. berkreasi terus, bikin musik yang keren, bikin lagu yang keren, yang intinya Iya. bukan hanya dalam square meter yang namanya gedung gereja, tapi dia bisa berdampak ke luar. Amin. Ya, kalau jantan gimana nih? Iya. Ya sama seperti Bade. Jadi kebanyakan anak-anak musik gereja tuh lebih kayak udah kita di sini aja. Nanti kesannya kayak kalau ini jadi gimana ya? Kalau aku bilang pokoknya jangan anggap diri kita paling bener dulu deh gitu. Ya karena terus jangan gini. Karena kan aku di gereja bertahun-tahun itu selalu kayak moto memberikan yang terbaik gitu-gitu Iya. tuh kadang-kadang menurut aku udah nggak ada orang yang terbaik gimana, orang mau di gereja aja latihannya sejam sebelum pelayanan. Iya. Kan sejam 10 menit. 10 menit Nah, sebelum Kalau pelayanan. menurut kalian latihan yang terbaik itu seperti Enggak, apa? karena Jadi iya, sebenarnya yang tadi aku bilang Pak, kelemahan dari, bukan kelemahan sih, mungkin ini menjadi kebiasaan aja. Kebiasaan dari gereja adalah yaitu menggampangkan segala sesuatu. Gitu. gampang. Jadi ya udah tahu ya lagunya nih, ya, tinggikan dirimu dari sini, ini sini, oke. Kita latihan 10 menit aja, atau mungkin bahkan 5 menit. Yang dilamain tuh doa sebelum ibadahnya gitu kan. Artinya secara logika gini, kita berdoa sampai nembus surga langit ke-7 juga kalau kita sendiri nggak menyiapkan itu, nggak bener-bener latihan, nggak bener-bener mix and match antara player satu Iya, dengan yang iya. lainnya, Sampai dapat chemistry-nya betul. gitu ya. gimana kita bisa mengklaim bahwa kita bisa mendatangkan hadirat Tuhan gitu. Keren. Aku nggak maksudnya nggak masuk di akal sehatku kalau ada orang yang berpedoman bahwa hanya dengan doa hadirat Tuhan otomatis turun. Betul, kita mempercayai itu, betul. Tapi Tuhan juga menuntut kita mempersiapkan itu gitu. Skillnya yang harus dilatih Betul. ditambah. Harus dilatih, Iya. skill harus dilatih. Jadi Iya. Ya. latihan mengupgrade diri sendiri itu Iya. butuh banget karena saat kita nggak mengupgrade diri sendiri itu dosa. Iya. Berarti bukan cuma nunggu sampai masuk ke ruang latihan bersama dengan tim gereja Enggak. yang lain, tapi diri sendiri pas sendiri di juga rumah itu loh harus. ngulik-ngulik Harus. latihan-latihan Betul. sendiri Harus. gitu kan. Terkadang kita udah dapat song list, sudah dapat Iya, apa. tapi nggak didengerin. Udah akhirnya kita cuma link YouTube-nya ini cuma ya udah, tapi kita nggak praktis gitu. Iya. Sehingga karena kita nggak praktis, pada saat kita praktis on the day gitu, ya kita akhirnya nggak Nggak masuk. maksimal. Apalagi kan jadwal di rolling terus kan. Iya. Iya. Ya itu perlu mix and match. Oke. Itu jadi akhirnya muternya ya rutinitas kayak gitu terus. Jadi nggak dinamis. Dan itu sebenarnya kebanyakan fake-nya menurut aku. Wow. Iya, karena realnya karena gimana? gini enggak karena buat saya penyembahan tuh ya bener Rodi bilang hubungan, dan itu tuh
terus gitu. Bukan cuma di mimbar. Waktu latihan, Kita bukan cuma jadi di mimbar, wah, ya. jadi Di luar itu di kita luar harus- juga harus Oke. kayak gitu. Oke, good. Saat kita kan kebanyakan orang habis lagu pelan mesti penyembahan kan langsung haleluya. Buat aku nggak seperti itu. Apa yang ada di sini kita ingat teman kita ingat siapa aja kita ucapin, kita berkati mereka. Nah, sekarang selalu pakai haming-haming tuh menurut aku mereka tuh nggak tahu apa yang mereka lakukan. Iya. Right. Karena itu sebenarnya kita ngomong gitu. Ya, itu kalau dilakukan setiap hari kan pasti di situ juga akan jadi seperti itu. betul. Kalau cuma di situ jadi itu cuma di situ aja nggak. Oke, Ya. good. Kita akan take break dulu. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana mereka akan perform, Yes. memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan dan mereka akan memberikan contoh. Amin. Ya, oke, pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Kita akan menyaksikan bagaimana nanti mereka akan membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di Good News Program. Saat ku tak berdaya, kuasamu bekerja. Saat ku angkat tangan, kau turun tangan. Tiada sepertimu, Bapa Rajaku. Pandang wajahmu dalam tempat kudusmu, kau pulihkan hatiku, semua lukaku. Tiada sepertimu, Yesus Tuhanku. Firman-Mu berkata, datanglah padaku, ku ketuk pintu-Mu, Kau yang bukakan semua yang takkan mungkin bagimu, sebab Kau yang bertindak melakukan mujizat-Mu. Oh yeah, oh, oh. Pandang wajah-Mu dalam tempat kudus-Mu, Kau pulihkan hatiku, semua lukaku. Tiada seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, firman-Mu berkata, datanglah padaku, dan ku ketuk pintu-Mu, Kau yang bukakan semua yang takkan mungkin bagimu, sebab Kau yang bertindak melakukan mujizat-Mu. Mujizat-Mu. Oh, firman-Mu berkata, datanglah padaku, dan ku ketuk pintu-Mu, Kau yang bukakan semua yang takkan mungkin bagimu, sebab Kau yang bertindak melakukan, sebab Kau yang bertindak
Yeay. Bread and wine. Bread and wine. Luar biasa. Wow. Silakan. Keren performance-nya. Ya. Bisa cerita nggak tadi lagu itu koneksinya secara pribadi dengan kalian bagaimana? Iya, lagu ini sebenarnya waktu itu aku lagi bener-bener di persimpangan jalan sih Pak. Karena kan judul lagu ini kan perjalanan iman. Ya. Jadi benar-benar pada saat itu secara manusia aku lagi benar-benar khawatir ini gimana ya kelanjutan ini semua, karena kan aku memilih untuk berjalan sendiri, Oke. keluar dari Krispati, mengundurkan diri dari Krispati dari 2016. Saya aku benar-benar pada saat itu aku benar-benar hidup mengandalkan Tuhan abis-abisan, karena terus terang itu berpengaruh Income. kepada kehidupanku secara Yes. pribadi, Yeah. secara image, secara ekonomi dan lain-lain. Tapi Tuhan cuma bilang satu hal, bahwa kamu masih ragu sama saya. Secara roh Tuhan ngomong begitu Pak. Ya. Kamu masih ragu sama saya. Saya sudah buktikan apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan, apa yang kamu rindukan, apa yang kamu impikan, saya sudah kasih. Sekarang hiduplah bergantung sama saya, dan saya akan bukain jalan-jalan yang gak pernah kamu pikirkan. Keren. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya akhirnya bikin lagu perjalanan iman ini, bahwa ketika saya angkat tangan, Tuhan benar-benar turun tangan, dan itu benar-benar Tuhan buktikan. Saya hidup dari hari ke hari dengan mimpi-mimpi yang saya nggak pernah sangka Pak. Misalnya apa? Misalkan Bisa kasih contoh. ketika saya keluar dari Krispati 2016, Tuhan kasih jalan saya punya sekolah musik. Wow. Sekarang Badai School of Music sudah ada 2 cabang. Kemudian Tuhan juga bukain jalan untuk kerjasama dengan musisi-musisi lain yang saya nggak pernah sangka juga. Kemudian akhirnya saya punya kesempatan juga untuk bikin lagu dengan kolaborasi-kolaborasi yang nggak pernah saya sangka juga. Termasuk saya sedang menyiapkan single untuk Mbak Titi DJ yang sekarang mau dikeluarin di mungkin bulan Februarian gitu. Dan tahun depan Tuhan kasih kesempatan saya untuk merayakan 21 tahun saya berkarya. Wow. Mantap. Salah satu berkat juga ya ketemu mereka ini. Ya, Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen berkarya buat Tuhan, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Saya ketemu Roni, ketemu Jantan, ketemu gitaris kita yang kemarin namanya Ari. Ya udah, kita berkarya sampai sejauh ini. Harapan-harapan ke depannya bisa diceritakan? Harapan What's next untuk bread Bread and and wine. Ya ini nama ini cukup berat Pak, bread and wine ya, roti dan anggur. Dan Perjamuan kudus. betul. Saya bilang sama teman-teman saya, band ini harusnya jadi persembahan yang hidup dari kita ke Tuhan. Keren. Ya, dan itu nggak mudah. Dan saya berharap band ini bukannya sekedar band yang berkarya, tapi punya impact, punya dampak Amin. untuk membagikan kasih. Iya. Itu aja sih harapan. Memberi kita. makan dan minum. Memberi makan dan minum buat yang lapar dan yang haus. Berarti Wow. kalian kalau kita bisa lihat, berarti kalian juga akan boleh dong touring dari satu gereja ke gereja, bukan untuk tampil, Pengen tetapi banget untuk sharing, untuk membangun Ya, kehidupan pengen di banget, sana. sangat pengen. Istilahnya menaruh fundamental yang benar Ya. tentang penyembahan pemain musiknya secara pribadi demi pribadi itu. Ya. Kalau saya sebagai pembicara kan nggak bisa jangkau ke sana karena saya bukan pemain musik. Tapi kalau kalian secara pribadi Ajak kita aja Pak. boleh. Memberikan apa? Klinik musik gitulah ya. Musik, Iya, kemudian klinik musik. Bareng Pak betul. Daniel lu nanti. diskusi lu. pribadi sama Diskusi pemain pribadi. musik itu kan enak Iya. banget, keren banget itu. Oke, Ya, Ya, good, ya. thank you Tuhan. banget. Ya, all the best ya buat Terima Bread kasih. and Sangat diberkati. Wine, ya. Kasih. Kalian ada di sini hari ini. Ya. Terima kasih banget ya. Terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati Badai, Tuhan berkati Jantan. Ya. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah coba jelaskan menurut Anda apakah penyembahan itu, karena topik kita hari ini kan I worship. Dan kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku ya, Barometer Tuhan, persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Jadi kayak justru kita di sekuler kita justru bisa display bahwa kita anak-anak Tuhan nih. Jadi nggak perlu relate sama dunia kok untuk jadi keren. Anak Tuhan juga bisa keren. Open your heart, hear our good news for you. Good news for you. My day is good, my life is somewhat wonderful. My day is good, Tuesday I cook the music, dance to Sunday. My heart is full, my day is good, my life is somewhat wonderful. Monday is good, Tuesday I cook the music, dance to Sunday's mood.
ada The Yeah. Seeds nih ya di Yeah. Good News Program. That's right. Pemirsa sekalian, masih dalam episode yang sama yaitu I Worship. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang berikutnya, yaitu kelompok anak-anak muda yang keren banget, suaranya bagus-bagus juga. Dan ini akan juga membicarakan tentang worship. I Worship, silakan. Ya, bisa diperkenalkan dulu nih masing-masing anggotanya dari The Yes. Seeds. Saya Stanley. Saya Jordi. Saya Martin. Saya Neil. Saya Albert. Saya Yuan. Oke. Ya, jadi langsung aja I Worship. Tadi kita juga sudah sedikit belajar. Sekarang kita mau tahu versi kalian nih. Tentunya kalau melihat penampilan kalian, kemampuan kalian dalam olah vokal dan main musik, udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, tetapi apakah itu menjamin bahwa kalian menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau saya sih mikirnya yang pertama menyembah Tuhan tuh dari mencoba excellent dalam apapun berkat yang datang buat kita. Misalkan mengerjakan musik ataupun lagi main atau lagi apapun, usahakan memberi yang terbaik dan bukan lihat manusianya tapi untuk lihat Tuhannya. Jadi dimanapun kita menggambarkan bagaimana kalau Tuhan kita, jadi orang bisa tanya tuh, kok lu kerjanya gini banget ya? Nah, ternyata nanti pada saat itu kita bisa langsung kasih tahu karena Tuhan kita. Keren. Ya. Jadi itu bisa jadi alat kesaksian tersendiri ya. Banget. Nah, The Seeds sendiri ini sebenarnya adalah band sekuler ya, betul ya? Ya, Kalian betul. bergeraknya di bidang sekuler. Betul. Nah, terus bagaimana kemudian bisa merambah masuk ke dalam musik rohani? Boleh diceritakan? Oke, jadi justru kalau menurut saya keuntungan kami karena kami sekuler. Karena saya percaya semua punya jatahnya masing-masing, kayak semua tuh punya keuntungan masing-masing kok gitu. Jadi kayak justru kita di sekuler kita justru bisa display bahwa kita anak-anak Tuhan nih. Jadi nggak perlu relate sama dunia kok untuk jadi keren. Anak Tuhan juga bisa keren. Nah justru gitu. Jadi kita nggak mau terjebak di sekuler, rohani atau apapun. Kita nggak menyimpulkan itu. Ya. Tapi yang penting kesadaran kita saat kita di atas panggung kita main untuk siapa. Jadi Gitu. kalian main untuk siapa nih kalau lagi di atas panggung? Tuhan main Yesus. untuk Tuhan. Walaupun kita- di dalam dunia yang komersial pun kalian juga tetap main sama Yes. Tuhan. Makanya kita berusaha Yes. kita cari benang merahnya apa yang bisa kita sampaikan ya. Selain kita maksudnya gini, gelombang suara bunyi-bunyian kan perspektif orang bisa beda-beda. Ya. Cuma kalau lirik kita bisa jelasin kan. Oh, kita mau bagi harapan di sini kayak gitu loh. Jadi sekuler tuh hanya label sih buat kita. Oke, good. Oke. Nah, tadi kalau lagu yang dinyanyikan itu judulnya apa tuh tadi? Yang bahasa Inggris? New Day. New Day atau Hari yang Baru. Hari yang Ya, boleh diceritakan dikit tentang liriknya atau apa pesan yang mau disampaikan dengan lagu New Day ini? Coba siapa yang ngarang? Lirik bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Lirik sih bareng-bareng gitu. Jadi New Day itu bicara tentang kita yang baru bangun ketika apa sih yang jadi respon kita pertama kali baru waktu hari baru yang berganti waktu kita baru bangun tidur itu apa? Kita mau respon hari itu mau bagaimana? Apa dengan pikiran yang aduh gue mesti gini, aduh atau dengan yang udahlah tenang, percaya aja hari ini pasti akan selalu baik gitu. Keren. Amen. Tadi Monday is what? Monday Lagunya? is good. Monday is good. Tuesday? Tuesday I could. Tuesday I could. Oh. The music Oke. dance to Sunday smooth. Wah. Oke. Jadi nggak peduli Senin, Selasa sampai Minggu setiap hari harinya Tuhan, hari baik gitu ya. Keren. Puji Tuhan. Keren. Nah, bisa ceritain lebih solid nggak tentang band kalian ini bagaimana? Ya, terbentuknya awalnya bagaimana? Yuk. Ini otaknya. Oh, penggagasnya. Enggak juga sih. Sebenarnya ide ini muncul karena kita tuh dulu kita Sound of Hope. Kita sering ketemu gak cuma Sound of Hope, kita juga di sekuler juga sering ketemu. Dan kita di luar kita manggung dan di luar kita pelayanan kita sering ngumpul. Akhirnya berpikir bahwa kenapa enggak setiap ngumpul kita buat sesuatu yang yang bermakna gitu. Maksudnya kita semua orang-orang yang berkarya, kenapa kita nggak buat karya? Kalau misalnya kita berkumpul cuman makan terus pulang ketawa-ketawa doang, terus kayaknya kita bisa bikin sesuatu yang lebih working gitu. Kayak kita bisa bikin sesuatu. Akhirnya saya bilang ke Martin, Albert dan Stanley, kita bikin sesuatu ya gitu. Dan
mereka juga oh, ayo gitu. Akhirnya kita ketemu sama si Niel, Yuan, dan sebenarnya ada satu lagi personil yang nggak bisa datang karena dia ada kerjaan, drummer kita. Mau nggak kita bikin sesuatu ya supaya ya ketemunya nggak cuma-cuma aja gitu. Akhirnya ya jadilah The Seeds. Wow, jadi ini proses kolaborasi yang casual Iya. sama-sama teman yang sama-sama anak-anak Tuhan. Iya, Keren banget. betul. Kita akan take a break dulu ya, nanti kita akan nyambung dengan kalian lagi. Oke. Ya pemirsa sekalian, tentunya kita tahu bahwa sekali lagi menyembah itu memerlukan satu relasi, dan relasi ini dibangun bukan hanya kepada diri kita sendiri, bukan saja kepada manusia lainnya, tetapi terutama intinya, esensinya adalah tentunya kepada Tuhan ya. Jangan kemana-mana, dan tentunya Anda boleh tinggalkan komentar Anda tentang pengalaman Anda tentang worship God di YouTube channel ini, sehingga kami juga dapat mengenal dan mengerti tentang jalan berpikir atau opini Anda tentang worship. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami hanya di Good News Program. Kita maksudnya kalau ribut pasti beda pendapat banyak banget. Apalagi semuanya pernah produce musik, semuanya punya That's kemampuan yang Yeah. luar biasa gitu. Tapi akhirnya kerennya adalah kita percaya bahwa keterbukaan awal pemulihan. Jadi kita mulai dari terbuka dulu. Open your heart, here are goodness for you. Goodness for you. Ya keren banget ya, memang melihat bagaimana musik itu mempengaruhi bagaimana jiwa seseorang gitu ya. Dan musik dapat istilahnya membuat jiwa kita tuh merasa tenang atau merasa bergejolak gitu ya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang penuh dengan talenta, dan hari ini kita beruntung banget ya Deb. Ya. Ada begitu banyak, ada 2 tim yang hari ini memberikan penjabaran yang menarik tentang pengalaman mereka. Tentang menyembah Tuhan. worship, Silakan, ya. Deb. Nah sekarang mau bertanya lagi kepada The Seeds nih ya, kenapa nama yang dipilih itu adalah The Seeds? Artinya apa Benih. atau ya maknanya apa buat kalian? Pertama kali banget sebenarnya kan gini, kita kumpul dari musisi yang hampir semuanya sudah sebenarnya punya projectnya masing-masing. Ya. Gitu kayak Martin sebagai session player, kebanyakan dari kita session player gitu, dan kita mau kumpul di sini kayak kita mau kasih satu message aja, kasih satu positive message. Nah, kenapa namanya The Seeds? Kita beranggapan bahwa karya yang kita share ke orang itu adalah sebuah benih. Ya, The Seeds itu sebenarnya bicara tentang benih gitu. Nah, itu ada korelasinya juga sebenarnya dengan firman, bicara tentang kerajaan Allah sebagai sebuah benih yang ditaruh. Nah, jadi buat kita mungkin karya yang kita keluarin untuk saat ini sepertinya seolah-olah tidak punya dampak apa-apa. Tapi kalau mau bicara 2, 3 dekade sampai 5 dekade ke depan, hari ini nggak ada yang nggak tahu jazz kan. Oh iya. Nggak ada yang nggak tahu. Jadi maksudnya kayak mungkin hari ini seolah-olah kayak kita berkarya kita nggak punya dampak. Tapi kita nggak bisa lihat 2, 3 dekade ke depan. That's right. Ketika orang dengerin karya kita lagi, mereka akan bilang terima kasih ya The Seeds, saya diberkati banget dengan karya kalian. Nah itu kenapa kami mau kasih nama ini The Seeds, karena ya itu tadi bahwa karya ini sebagai suatu benih yang pada akhirnya ini jadi sebuah proses. Jadi ini nggak cuma bicara tentang sebuah band, tapi bicara tentang kehidupan gitu. Bagaimana benih itu yang bertumbuh berakar dan sampai akhirnya menghasilkan buah, dan buahnya dinikmati banyak orang. Udah berapa tahun The Seeds berdiri? Mulai tahun berapa? 16 atau 17 ya? 16. 2016. Ya, tadi pengalamannya bagaimana tuh? Tadi katanya ada selentingan, ada pengalaman yang menarik. Oh, pengalamannya menarik banget ya. Ya. Maksudnya band ini bener-bener emang kayak benih gitu, kayak wah single rilis baru tahun ini ya. Kita baru rilis tahun ini, jadi kayak wah ini kok kayaknya lama sekali ya secara perjalanan kayak. Tapi kayak ya udahlah, kita percaya bahwa kita mau kasih sesuatu, kita mau kasih karya yang bisa jadi manfaat buat banyak orang. Ya. Mungkin Jordi bisa tambahin. Iya, ya bener sih, lama banget karena kita kerjain lagu pertama kita, single kita itu 2016. Iya. Kita baru kerjain lagi 2019 awal dan baru rilis 2019. Jadi itu berapa tahun tuh? 2 tahun tuh lagu nggak kemana-mana. Nah Dia itu di situ kenapa? aja gitu. Boleh tahu nggak kenapa?
Ya proses sih. Iya benar. Proses. Itu Apakah- mungkin salah satu bagian dari cerita kenapa namanya The Seeds. Iya. Oh, I see. Jadi nunggunya lama gitu. Iya, Oke. jadi kayak journey-nya Iya, gitu, iya, jadi iya. belajar hidup. Betul. Iya, Nah, benar. nah istilahnya gini, kalian personal 7 orang ya? Iya. Nah, ini orang-orang yang very credible, masing-masing punya. Pasti orang artis itu kan egonya tinggi. Dan ya maaf kata orang bilang sableng gitu misalnya. Nggak kena diatur. Nah, gimana kalian bisa ngatur 7 orang ini nggak ribut? Pernah ribut nggak? Pernah. Ayo jujur. Pernah. Ributnya bagaimana? Kita kalau maksudnya kalau ribut pasti beda pendapat banyak banget. Apalagi semuanya kepala semuanya pernah produce musik, semuanya punya That's kemampuan yang Iya. luar biasa gitu. Tapi akhirnya kerennya adalah kita percaya bahwa keterbukaan awal pemulihan. Jadi kita mulai dari terbuka dulu. Terus berusaha satu sama lain untuk nggak terlalu menekan. Kadang-kadang kita ngumpul cuman ngobrol, gimana nih, dapat apa, atau enggak ada masukan apa, karena ada keluhan apa. Nah, kadang-kadang kita akhirnya mengurangi, masih ada awal-awal kayak nggak bisa, ini harus ada tekan-tekanan yang kayak gitu-gitunya ada. Tapi akhirnya kita sama-sama dewasa untuk coba ngurangin terus satu sama lain. Akhirnya setiap ketemu kadang-kadang dengar, lo lagi main sama siapa? Oh gimana project lo Arin? Nah kita lagi usahain untuk ngebangun budaya itu di The Seeds. Jadinya pada saat kita kumpul kita nyaman gitu untuk sharing, I see. untuk gua kemarin keluarin ini, terus kayak misalkan Albert atau siapapun dari kami mengeluarkan suatu karya, kita usahain banget untuk ikut mendukung dan maksudnya melakukan hal itu. Kadang-kadang kan kita jauh-jauhin tuh dari pemikiran kayak bahwa kita satu sama lain ini bersaing gitu. Kita jauh-jauhin deh pemikiran itu, karena kalau sampai ada pemikiran itu udah Nggak bisa jadi Gitu. satu nggak grup akan ya. mungkin jadi satu grup. Lagian kan istilahnya gini, sebagai satu kelompok band, saya lihat tadi dari omongan tadi kan si A masih memproduksi dengan collab dengan siapa, si B masih collab dengan siapa. Itu ranah itu kan kadang-kadang bisa jadi ribut gitu. Lu kok main sama dia sih? Kenapa nggak ngajak kita semua nih? Kan duitnya kita juga nih. Ini kan pasti at the end of the day kan ngomong-ngomong UUD juga, ujungnya duit juga kan. Apalagi kalian ada di dalam dunia sekuler kan. Gitu bisa cerita nggak? Ada pengalaman hal itu nggak? Nggak. Kalau misalkan untuk berkat kita sama-sama percaya, abis ini Yuan tambahin juga. Kalau untuk berkat sama-sama percaya gitu, kayak kita sama-sama percaya satu sama lain udah diberkati dengan berkatnya masing-masing dan tinggal excellent aja untuk mengerjakan apa yang kita kerjain. Jadi kita nggak pernah kayak ribut soal duit atau kayak gitu. Tuh kayaknya nggak banget. Karena atau dia main sama siapa itu nggak, itu malah kita seneng ngelihatnya. Really? Iya, karena menurut kita itu bikin kita jadi wah seneng banget teman kita ini makin maju. Nah itu yang makanya kenapa bandnya namanya The Seeds sih salah satunya. Ngerti nggak, kita The Seeds itu akan dia juga menyerap air dari mana-mana gitu. Cuman maksudnya untuk dia bertumbuh nggak cuma di situ. Nah itu yang kita jadi kita serap ilmu dari sini, dari situ supaya kita semakin kuat. Keren. That's good. Mantap. Ya. Ya. Nah, sebelum kita break, ada doa yang sudah terjawab nih ya dari seorang pemirsa yang beberapa saat lalu minta bantuan doa. Setelah kami doakan, dia kirim kesaksian dan berkata, Shalom, good news, puji Tuhan untuk dukungan doanya. Putra kedua kami baru saja lulus tes coba ke TNI dan putra sulung kami juga naik pangkat tahun ini. Sungguh kasihnya nyata dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga. Mantap. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa. Kami akan kembali lagi dalam Good News. Ya, tapi sebelum itu nanti kita akan mendengarkan bagaimana The Seeds akan tampil. Oh, oke. Lagu yang sangat spesial yang akan memberkati setiap Ya. kita. Alright? Alright. Dari pagi sinari indahnya hidupku, semangat lagi bangunkan jiwa dan ragaku. Hari berganti, waktuku terus berputar, benih bertumbuh, aku berlari dan bersenang. My heart is full, my day is good, my life is so more wonderful. Monday is good, Tuesday I could, the music dance
terus berputar, benih bertumbuh. Aku berlari dan bersinar, hidupku, musikku, jadikan semangat yang baru. Musikku, hidupku. My heart is full, my day is good, my life is somewhat wonderful. Monday is good, Tuesday I good, the music stands to Sundays. My heart is full, my day is good, my life is somewhat wonderful. Monday is good, Tuesday I good, the music stands to Sundays. My heart is full, my day is cool, my life is somewhat wonderful. Monday is cool, Tuesday I'm cool, the music dance to Sundays. My heart is full, my day is cool, my life is somewhat wonderful. Monday is good, Tuesday I'm cool, the music dance to Sundays. My heart is full, my day is cool, my life is somewhat wonderful. Monday is good, Tuesday I'm good, the music dance to Sundays. My heart is full, my day is good, my life is somewhat wonderful. Monday is good, Tuesday I'm good, the music dance to Sunday. Tetapi sebagai anak Tuhan, uniknya itu adalah Tuhan itu mengenal saudara. Nah, di dalam pengenalan Tuhan, di dalam kehidupan kita, Dia menginginkan kita mengenal Dia apa adanya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami di Good News Program dan kembali kepada narasumber kita, The Seeds. Nah, Ya. ini kan karena udah mau closing, jadi ada nggak kata-kata dorongan dari The Seeds diwakilin ya, Yuan ya yang akan mewakili ya kepada pemirsa di rumah, silakan. Apa ya, kalau mungkin gini, apa namanya, kita semua kan sebagai anak-anak muda gini kan kita berkarya itu karena punya potensi ya, maksudnya kita semua udah dikasih sama Tuhan potensi masing-masing, jadi kita bagaimana untuk memaksimalkan itu, jadi kita itu sebagai salah satu sarana juga untuk kita penyembahan gitu loh, maksudnya karena potensi yang kita kembangkan itu kita pakai, kita maksimalkan, dan semuanya itu ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mungkin kalian semua yang punya potensi-potensi, kembangkan itu dan juga terus berkarya, maksimalkan itu, excellent tetap, dan juga semangat terus ya, karena kita nggak ada yang tahu nantinya bakal seperti apa ke depan, karena kita seperti tadi Albert bilang, emang kita sebagai benih, kita nggak akan ada yang tahu nantinya bakal seperti apa. Jadi emang maksimalkan terus potensi yang ada, dan apa ya, akhirnya nanti akan dunia melihat bahwa Tuhan hidup dalam kita kan gitu. Itu aja sih sepertinya. Terima Ya, kasih. Terima kasih The Seeds. All the best ya buat The terima kasih teman-teman Seeds sekalian ya. Oke, puji Tuhan. Hati-hati. Terus berkreasi buat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu nih ya bahwa memang esensi worship itu nggak main-main. Ini adalah sesuatu yang esensi banget sebagai kita, sebagai manusia, bukan cuma anak Tuhan ya. Karena apa? Kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita dapat mengenali penciptanya. Tetapi pada saat yang bersamaan tentunya kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan supaya kita mendominasi dunia ini ya. Nah, tahu nggak, ingat nggak di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 4 dikatakan suatu kali bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di suatu tempat ya yang menuju ke sumur Yakub, dan di sana dia bertemu dengan seorang perempuan, dan ada banyak sekali Anda yang pasti pernah mendengar cerita ini, dan ayat ini adalah satu ayat yang luar biasa bagaimana Tuhan Yesus memberikan pewahyuan
tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya akan bacakan buat Anda. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, kita melihat ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan di sini berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini menarik sekali manusia sekalian, bagaimana mungkin kita yang adalah manusia jasmani kemudian kita dapat memuliakan Tuhan yang adalah roh, ya. Nah, uniknya kita sebagai orang Kristen, kita ini pada waktu kita menyanyikan sebuah lagu, kita ini menyembah Tuhan. Ritual kita tidak harus istilahnya dalam langkah-langkah tertentu atau dalam hal menyakiti badan atau dalam hal kita harus bersemedi di suatu tempat yang sepi, yang sunyi gitu ya. Atau kita bahkan dengan berapa kali harus ibadah gitu satu hari gitu ya. Atau kalau kita nggak masuk tangan kanan dulu atau keluar tangan kiri dulu kita nggak menyembah Tuhan, ini bukan itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, uniknya itu adalah Tuhan itu mengenal saudara. Nah, di dalam pengenalan Tuhan, di dalam kehidupan kita, Dia menginginkan kita mengenal Dia apa adanya. Nah, koneksitas kita ini terbangun pada waktu kita yang adalah manusia jasmani, manusia jiwani, dan manusia roh itu mengeluarkan sesuatu daripada mulut kita. Ya, saya tahu memang betul penyembahan bukan cuma lagu, bukan cuma musik, tetapi penyembahan juga adalah esensi daripada tindakan kita, pikiran kita, kemana kaki kita akan melangkah pergi, bagaimana kita meresponi kondisi yang ada, itu semua adalah penyembahan. Tetapi tidak dapat dipungkiri Tuhan menginginkan kita mengeluarkan suatu suara, supaya dengan suara itu, karena Tuhan Yesus berkata, dari kelimpahan isi hatimu, mulutmu akan mengucapkan sesuatu. Ada amin gak? Jadi bagaimana saudara akan bersuara, dan tidak harus menyanyi saja saudara ya. Pada waktu kita mengeluarkan suara, ini adalah suatu ungkapan terdalam daripada jiwa kita. Nah, enaknya memang pada waktu diiringi dengan alunan lagu, ada melodinya, jadilah lagu. Dan kalaupun tidak ada lagunya, seperti tadi saya katakan, sebagai anak Tuhan, di awal saya menjadi anak Tuhan, saya struggle banget karena saya bukan pemusik. Saya bukan tipe penyanyi, bukan penyembah. Suara saya sangat sumbang, saya buta not balok. Dan saya sangat ngiri banget gitu melihat ada orang-orang yang dipakai Tuhan seperti teman-teman ini yang luar biasa. Dan saya berkata, Tuhan, saya nggak bisa nyembah Engkau Tuhan. Tetapi kemudian saya menyadari satu hal, bahwa Bapak saya itu melihat saya bukan dengan lagu yang saya nyanyikan. Tetapi Bapak saya melihat saya dari kesungguhan hati saya. The moment saya buka lagu gitu ya, mau mengeluarkan suara, itu Bapak saya sudah bersuka. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Ini kabar baik yang kita perlu terima buat Anda yang bahkan di rumah tidak bisa menyembah Tuhan. Mungkin suara gitarmu aja sumbang, mungkin ngorokmu aja sumbang gitu ya. Jadi kalaupun ngorokmu saudara sumbang, tetapi saudara sadar bahwa engkau adalah anak Tuhan, mau gitu aja ya, Anda sudah ada dalam alam roh. Dan bukan saja alam roh, Anda sudah ada dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Dan itu semua terjadi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan dia sudah merenggang nyawa, dia mati, tetapi ada kabar yang luar biasa. Dia tidak mati gitu aja, tapi dia dibangkitkan di hari yang ketiga. Sehingga kita menjadi anak-anaknya, kita sekarang dijadikan anak-anak Tuhan. Dan pada waktu kita dijadikan anak-anak Tuhan, anak saya ada 2. Pada saat dia panggil saya, Daddy, Pa gitu aja ya. Pada waktu dia jalan aja ke kamar saya, saya udah tahu itu anak saya. Dan saya akan siap untuk bukain kamar, saya akan siap untuk bantu dia. Kalau saya sebagai papa dunia saja bisa berpikir seperti itu, apalagi bapak saudara dan bapak saya di surga. So, pemirsa sekalian, terimalah kehendak Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan, sehingga saudara boleh menyembah Tuhan. Bahwa engkau adalah kesukaan Tuhan, engkau adalah biji mata, engkau adalah kesayangan, engkau adalah jantung hatinya Tuhan. Engkau yang terbaik daripada ciptaannya, sehingga saudara dengan cara apapun saudara boleh menyembah Tuhan, dengan apapun ekspresi saudara. Saya percaya worshipmu itu menjadi sukacita yang terbaik daripada hatinya Bapa kepada saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Saat ini Tuhan, kami bersyukur banget Tuhan, karena Engkau yang mengizinkan kami untuk menyembah Engkau. Mari saudara, engkau yang saat ini masih mempunyai berbagai macam mental block di dalam menyembah Tuhan. Hari ini biarlah semua cara berpikirmu yang tidak benar atau salah tentang penyembahan dipatahkan di dalam nama Yesus. Hari ini aku melepaskan kasih karunia, berkat Tuhan yang tercurah
di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selagi engkau menyembah Tuhan dengan cara ekspresi apapun juga, mungkin engkau melukis, mungkin engkau menulis lagu, mungkin engkau bahkan bekerja, bahkan mungkin engkau melayani Tuhan, mungkin engkau menyapu sebuah gereja atau membersihkan luka-luka orang yang terluka. Di sana adalah penyembahanmu. Engkau terima ini perkenanan Tuhan daripada tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kehidupan saudara. Engkau berkenan kepada Tuhan, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu berkorban buat saudara dan dia berkenan kepada kehidupan saudara. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami berharap Anda diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio ya. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana bisa menyembah Tuhan dengan lebih lagi. Bukan cuma melalui pujian yang kita naikkan, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Tiba saatnya untuk kami pamit undur. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa share ulang apa yang saudara baru tonton sehingga lebih banyak orang akan dapat berkat. Dan ayo support kami, subscribe channel ini supaya setiap ada good news baru itu akan dapat masuk ke email Anda dan Anda akan tahu. Oke, terima kasih atas dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.